Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mama Dumpling di Curga Official. Terima kasih buat kalian semua yang sudah bersedia mengeklik videoku. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe serta share video aku. Seperti yang ada di judul, pada kali ini aku mau menyampaikan cerita tentang sesosok makhluk astral yang ada di salah satu rumah sakit terbesar yang ada di Jogja. Nah, jadi makhluk astral ini aku jumpai ketika aku baru saja melakukan proses persalinan di salah satu rumah sakit terbesar yang ada di Yogyakarta. Nah, pada waktu itu tahun 2021 aku itu melahirkan anak pertamaku di rumah sakit terbesar di Yogyakarta ini. Nah, aku melahirkan kebetulan di bulan Desember dan pada waktu itu aku mengalami gejala tidak bisa melihat dan tensi tinggi. Akhirnya aku harus untuk melakukan operasi sesar. Nah, ketika melakukan operasi sesar, sebelum melakukan operasi sesar, itu aku berjumpa dengan salah satu penjaga atau salah satu penunggu di rumah sakit tersebut yang bernama Nona Alisa. Nah, Nona Alisa ini sudah lama berada di rumah sakit tersebut dan kemudian dia ini menjadi salah satu penunggu yang memiliki sifat yang baik hati banget. Nah, salah satunya pada waktu bertemu aku, Nona Alisa ini menghibur aku karena pada waktu itu si Alisa ini dia itu kebetulan jaga di bangsal prenatal dan juga bangsal ibu hamil. Nah, kemudian ketika aku bertemu dengan Alisa ini, yang membuat kesan pertama aku salut dengan dia adalah wajahnya itu cantik, wajahnya itu menyenangkan, kemudian dengan riang gembira, dia menyapa aku dengan riang gembira. Ditambah lagi dengan kosakata dia yang lembut, kemudian juga dengan sifat keibuannya, membuat akhirnya aku berteman dengan dia selama aku berada di rumah sakit tersebut. Nah, Alisa ini bercerita kepadaku bahwasanya asal mula dia berada di situ itu pada tahun 1906 sebelum rumah sakit itu berdiri. Jadi sebelum rumah sakit yang sekarang itu berdiri, dulunya itu adalah sebuah kebun. Nah, kebun itu dulunya ditunggu oleh nenek dari si Alisa ini. Nah, kebetulan Alisa ini adalah blasteran, jadi ibunya adalah orang Jawa dan ayahnya adalah orang Jerman. Nah, makanya dia memiliki wajah yang blasteran dan cantik. Akhirnya setelah itu Alisa bercerita bahwasanya dulu dia itu memiliki seorang nenek dan kakek yang akhirnya merawat dia dari kecil. Tapi karena dia ini dijodohkan oleh ayahnya dengan orang Jerman, akhirnya dia sempat pergi ke Jerman untuk melangsungkan pernikahan dengan perjodohan yang dilakukan oleh ayahnya. Nah, setelah 3 bulan menikah, si Alisa ini mengalami sesuatu hal yang menyakitkan di dalam hidupnya, yaitu suaminya meninggal dunia. Akhirnya setelah suaminya meninggal dunia, si Alisa ini disuruh oleh ibunya untuk balik lagi ke Indonesia karena siapa tahu nanti dapet jodoh orang Indonesia aja. Nah, akhirnya pada tahun 1907 si Alisa ini memutuskan untuk balik ke Indonesia. Nah, tapi pada waktu itu kondisi Indonesia itu masih nggak baik-baik aja karena masih dalam posisi masih di penjajah ya, masih di tangan penjajah, sehingga nggak jarang nih orang-orang yang mau berpergian dari luar negeri ke Indonesia itu dia juga dianggap sebagai seorang yang menjajah Indonesia. Nah, setelah itu si Alisa ini sudah bercerita bahwasanya dia itu orang asli dari Indonesia karena dia sudah tinggal dibesarkan di Indonesia, tapi ayahnya memang orang Jerman dan tidak pulang ke Indonesia. Ayahnya tetap ada di Jerman. Tapi pada waktu itu orang-orang Indonesia tidak mempercayai bahwasanya yang Alisa katakan adalah benar. Nah, kemudian akhirnya si Alisa ini mencari bukti-bukti bahwasanya nenek aku tinggal di sini dan lain sebagainya. Tapi karena minim banget pada waktu itu, belum ada alat komunikasi, akhirnya si Alisa ini dihakimi secara sepihak. Akhirnya di tanah milik nenek Alisa itulah, karena wajah Alisa yang ada blasteran bulenya, akhirnya dibunuh oleh orang Indonesia. Nah, kisahnya sebenarnya hampir sama dengan salah satu kisah yang udah terkenal dan booming. Mungkin punya kisahnya salah satu YouTuber juga itu, cuma aku lupa deh namanya siapa. Nah, itu ceritanya hampir sama. Memang pada waktu itu orang-orang Indonesia karena digandrungi dengan rasa ketakutan akan penjajah, sehingga mereka-mereka ini merasa bahwasanya ketika ada kesempatan buat membalaskan dendam kepada penjajah, maka akan mereka lakukan. Padahal pada waktu itu justru si Alisa ini sebenarnya adalah orang yang
cinta banget sama Indonesia, ditambah lagi memang dia tidak ada keinginan buat ke Jerman karena pada waktu itu memang ayahnya yang meminta dia untuk ke Jerman. Akhirnya dia ke Jerman dan 3 bulan setelahnya dia balik lagi ke sini kan karena suaminya meninggal. Nah akhirnya setelah si Alisa itu disiksa oleh orang-orang, kemudian dia itu dimakamkan di makam neneknya. Nah nenek dan kakeknya ini merasa bingung kok Alisa tidak segera pulang, dan kakek dan neneknya juga tidak tahu bahwasanya Alisa sudah tidak ada atau sudah meninggal dunia. Nah Alisa lantas menceritakan bahwa saya pada saat itu kakek dan neneknya mencari-cari, bahkan sampai bertanya-tanya kepada orang yang mau dari Indonesia mau berangkat ke Jerman itu untuk menanyakan ke ayahnya Alisa, kemana nih Alisa, kok nggak segera pulang ke rumah neneknya. Nah akhirnya setelah ditunggu bertahun-tahun, setelah 5 tahun ditunggu kok tidak datang juga. Nah ternyata neneknya mengetahui bahwasanya Alisa sudah dibunuh karena baru ketahuan setelah ada seorang pemuda yang mengaku bahwasanya dia pada waktu itu sudah berhasil membunuh penjajah perempuan. Nah sontak saja nenek Alisa kaget, loh siapa nih yang dibunuh, kok bilangnya dibunuhnya di tanah ini. Akhirnya nenek Alisa kaget ketika tempat pemakaman Alisa pada waktu itu dikeduk, dan kemudian nenek Alisa kaget dan menangis jadi-jadinya. Ternyata dia baru mengetahui itu adalah cucu tercintanya, yaitu si Alisa. Nah akhirnya Alisa ini bertahun-tahun oleh neneknya, jasadnya itu dijadikan abu, disimpan oleh neneknya dan kemudian kembali dimakamkan di tanah tersebut, dan akhirnya sekarang tanah itu berdiri menjadi sebuah rumah sakit terbesar di Jogja. Nah pada saat itulah Alisa bercerita bahwasanya dia sudah banyak mengalami berbagai macam fitnah ketika dia tinggal di Indonesia. Bahkan tidak hanya di Indonesia, ketika dia tinggal di Jerman, dia juga pernah difitnah bahwasanya dia itu adalah orang pribumi, padahal dia kan blasteran, ibunya orang Jawa, ayahnya orang Jerman. Jadi seharusnya dia tengah-tengah ya, tidak dihakimi begitu saja, tapi dia tetap dihakimi. Jadi di Indonesia dihakimi, di Jerman pun dia juga dihakimi karena dicap sebagai orang yang tidak berguna, kemudian orang yang penjajah dan sebagainya. Nah terus ditambah lagi juga si Alisa ini ketika rumah sakit itu berdiri, si bekas abu Alisa tadi itu kan tertimpa oleh bangunan-bangunan besar. Nah setelah tertimpa oleh bangunan-bangunan besar inilah akhirnya Alisa memutuskan untuk tetap menjaga di rumah sakit itu karena dia merasa bahwasanya dia dihabisi di situ, kemudian dia juga dimakamkan di situ. Akhirnya dia memutuskan untuk tetap menjaga tempat itu meskipun tempat itu sudah menjadi rumah sakit. Nah tapi meskipun begitu Alisa tidak dendam sama sekali. Alisa tidak berdendam kepada orang yang membunuh dan juga tidak berdendam kepada siapapun yang sudah menyakiti dia, tapi justru dia malah berbuat baik. Dia justru malah menghibur dan menjaga orang-orang yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi singkat cerita, 3 hari setelah aku melahirkan itu juga ada seseorang yang mengalami seperti aku, ibu hamil dengan tensi tinggi, kemudian tidak bisa melihat, datang ke rumah sakit tersebut, dan akhirnya Alisa ini juga menghibur dia karena kebetulan si ibu ini juga bisa melihat Alisa. Nah di saat itu aku ketika diizinkan sudah boleh pulang oleh pihak rumah sakit, sudah 1 minggu di sana, ternyata anakku belum boleh pulang. Akhirnya Alisa inilah yang menjaga anakku di sana, dan dialah yang berkomunikasi juga dengan aku setelah orang kedua nih. Jadi Alisa ini adalah orang kedua setelah temen anakku yang aku ceritakan di video sebelumnya. Nah itu, jadi dia yang memberikan info ke aku bahwasanya anakku sedang bersedih, nangis, ataupun sedang dalam kondisi rewel. Nah akhirnya aku menganggap Alisa ini juga sebagai salah satu nih makhluk gaib sahabatku yang bisa aku ajak cerita, dan dia ini juga orangnya baik banget. Dan kemudian untuk pertama kalinya aku juga baru mengetahui ternyata Alisa ini dia semakin lama tinggal di rumah sakit itu, dia semakin lama juga memahami tentang ilmu kedokteran. Nah salah satunya ketika aku bermasalah dengan ASI, akhirnya Alisa inilah yang membantu aku untuk mengeluarkan ASI dari payudara. Nah setelah itu aku baru mengetahui ternyata bahwa saya makhluk gaib itu juga selalu bisa berbuat baik dengan kita, tidak melulu dia berbuat jahat. Dan ketika kita
jahat dengan mereka pun belum tentu juga mereka membalas dengan kejahatan. Nah, tapi banyak banget berita yang beredar, banyak banget film-film horor yang beredar bahwasanya makhluk gaib itu kok jahat-jahat. Nah, mungkin cukup sekian cerita dari aku. Pesan moral yang bisa aku sampaikan bahwasanya kita tidak bisa menilai orang atau menilai makhluk gaib atau apapun itu hanya dengan mata telanjang, hanya dengan pemahaman kosong. Kita harus memahaminya dengan ilmu. Kita juga harus memahami mereka bahwasanya mereka itu juga berpotensi untuk menjadi baik, dan ada juga makhluk gaib itu yang baik, dan tidak melulu setan itu jahat dan tidak melulu jin itu jahat. Nah, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Sekian video dari aku, Mama Dapling pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.